Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnuwardana dari kelompok 8 ingin mempresentasikan salah satu materi fisiologi tumbuhan yang berjudul efek morfogenesis terhadap pertumbuhan vegetatif, prinsip fotoperiodisme, perkecambahan biji, vernalisasi, dan dormansi tunas. Efek morfogenesis terhadap pertumbuhan vegetatif. Morfogenesis merupakan proses pembentukan bagian-bagian tanaman, yakni tunas, kalus, akar. Morfo berarti bentuk dan genesis berarti asal mula, sehingga morfogenesis bisa diartikan dengan asal mula terjadinya suatu bentuk dari suatu tanaman. Faktor utama yaitu genotip dan lingkungan tumbuh tanaman. Genotip artinya adalah tanaman akan menentukan bagaimana pertumbuhan jaringan tanaman dan morfogenesisnya secara in vitro. Lingkungan yaitu aspek pertukaran gas, temperatur, cahaya, dan komposisi media kultur. Morfogenesis dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung yakni dengan cara membentuk kalus. Nah, menurut Harahap 2012 yang menyatakan bahwa semua perubahan bentuk dan letak lokasi dari sebuah atau sekelompok sel atau jaringan, adapun zat yang dapat merangsang pembelahan sel ialah sitokinin, yakni memiliki peran yang sangat penting dalam pengaturan dan pembelahan sel dan morfogenesis. Prinsip fotoperiodisme. Fotoperiode merupakan rasio relatif antara panjang waktu penyinaran matahari pada siang dengan malam hari. Fotoperiodisme ialah tanggapan perkembangan tumbuhan terhadap fotoperiode tersebut. Pengaruh respon tersebut dapat pada pertumbuhan vegetatif dan reproduktif. Pertumbuhan vegetatif yang dipengaruhi oleh fotoperiode ialah pembentukan bulb dan umbi, pembentukan cabang, bentuk daun, pembentukan pigmen, pembentukan rambut, perkembangan akar, dormansi biji, dan kematian. Pertumbuhan reproduktif tanaman yang dipengaruhi oleh fotoperiode ialah pembentukan bunga, buah, dan biji. Fotoperiodisitas atau panjang hari dan didefinisikan sebagai panjang atau lamanya siang hari, dihitung mulai matahari terbit sampai terbenam. Panjang hari tidak dipengaruhi oleh keadaan awan. Karena pada lama penyinaran bisa berkurang bila matahari tertutup awan, tetapi panjang hari tetap. Fotoperiodisitas tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah cadangan makanan yang dihasilkan oleh suatu tanaman, tetapi juga menentukan waktu pembungaan pada banyak tanaman. Berdasarkan tanggapan pada fotoperiode, tumbuhan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yakni 1. Tanaman hari panjang atau long day plants, tanaman yang hanya berbunga bila mengalami fotoperiode yang lebih tinggi daripada fotoperiode kritisnya. Yang kedua, tanaman hari pendek atau short day plants, yakni tanaman yang hanya berbunga bila melalui fotoperiode yang lebih rendah daripada fotoperiode kritisnya. Dan yang ketiga adalah tanaman hari netral atau neutral day plants, yakni tanaman yang berbunga tidak dipengaruhi oleh fotoperiode. Panjang hari kritis ialah panjang hari maksimum untuk tanaman hari pendek. Panjang hari kritis ialah panjang hari maksimum untuk tanaman hari pendek dan minimum untuk tanaman hari panjang, di mana inisiasi pembungaan masih terjadi. Panjang hari kritis berbeda-beda menurut jenis tanaman dan bahkan varietas. Nah, setelah itu perkecambahan biji. Perkecambahan merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan dari embrio yang mengalami perubahan, di mana plumula tumbuh dan berkembang menjadi batang dan radikula tumbuh menjadi akar. Berdasarkan letak kotyledon saat berkecambah,
Ada dua tipe perkecambahan, yaitu perkecambahan hipogeal dan epigeal. Perkecambahan hipogeal. Pada perkecambahan hipogeal terjadi pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan plimula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas tanah. Kotyledon dan endosperma berada dalam tanah. Contohnya kacang merah dan kacang kapri. Yang kedua, perkecambahan epigeal. Pada perkecambahan epigeal terjadi pertumbuhan memanjang akibat kotyledon dan plamula terdorong ke permukaan tanah. Kotyledon berada di atas permukaan tanah. Contohnya kacang hijau dan kacang tanah. Fisiologi perkecambahan. Embrio yang tumbuh belum memiliki klorofil, sehingga embrio belum dapat membuat makanan sendiri. Pada tumbuhan dikotil, makanan untuk pertumbuhan embrio diambil dari kotyledon. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, diambil dari endosperma. Perkecambahan dimulai dengan proses penyerapan air ke dalam sel-sel. Proses ini merupakan proses fisika. Masuknya air pada biji menyebabkan enzim-enzim hidrolisa bekerja memecah tepung menjadi maltosa, di mana proses ini dihidrolisis oleh maltase, selanjutnya diubah menjadi glukosa. Kemudian senyawa glukosa memasuki proses metabolisme dan dipecah menjadi energi atau diubah menjadi senyawa karbohidrat yang menyusun tubuh tumbuhan. Asam amino dirangkai menjadi protein yang berfungsi untuk menyusun enzim-enzim baru. Asam-asam lemak digunakan untuk menyusun membran sel. Nah, dari penjelasan tersebut terdapat fisiologi perkecambahan, yakni daerah pertumbuhan pada ujung batang dan akar menurut aktivitasnya dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Daerah pertumbuhan pada ujung batang dan akar menurut aktivitasnya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yakni yang pertama, daerah pembelahan, yang kedua, daerah pemanjangan sel, dan yang ketiga, daerah diferensiasi. Daerah pembelahan yaitu daerah yang terdapat di bagian ujung yang sel-selnya aktif membelah dan sifatnya tetap meristem. Yang kedua, daerah perpanjangan sel. Terletak di belakang daerah pembelahan yang merupakan daerah di mana setiap sel memiliki aktivitas untuk membesar dan memanjang. Yang ketiga, daerah diferensiasi. Merupakan daerah yang sel-selnya memiliki struktur dan fungsi khusus. Meristem ujung batang membentuk primordia daun. Pada sudut daun dan batang terdapat sel-sel yang dipertahankan sebagai sel-sel meristematis yang akan berkembang menjadi cabang. Pertumbuhan sekunder. Adapun proses pertumbuhan sekunder adalah sebagai berikut. Yang pertama, kambium vaskuler membelah ke arah dalam membentuk xilem dan ke arah luar membentuk floem. Yang kedua adalah parenkim batang atau akar di antara fasis berubah menjadi kambium intravaskuler. Yang ketiga adalah velogen membelah ke arah luar membentuk veloderm. Pengaturan pertumbuhan dan perkembangan ada 3, yakni pengaturan genetika, yang kedua pengaturan organisme, dan yang ketiga pengaturan lingkungan. Pengaturan genetika ialah setiap sel pada tumbuhan mempunyai perangkat genetik yang diturunkan dari induknya ke keturunannya dan merupakan sumber informasi untuk melaksanakan kegiatan pertumbuhan dan perkembangan. Informasi genetik diterima oleh setiap sel pada saat pembelahan sel terjadi, sehingga setiap organ pada tumbuhan dapat berkembang pada jalur yang tepat. Dalam pemanfaatan informasi yang berkaitan dengan proses perkembangan, akan menyangkut proses pengaktifan gen dari DNA. Selanjutnya akan dilakukan transkripsi mRNA dan kemudian diterjemahkan menjadi susunan asam amino yang akan membentuk protein enzim tertentu, yang kemudian enzim ini akan digunakan pada kegiatan metabolisme dalam sel yang sesuai dengan arah perkembangannya. Secara umum, mekanisme proses pengaktifan dilaksanakan dan diusulkan oleh F. Jacob dan J. Monod yang disebut dengan sistem operon, yakni pengontrolan sistem protein yang diatur oleh gen pengatur. Gen operator dan gen struktur
Kombinasi gen pengatur dan gen struktur disebut operon. Mekanisme operon ini adalah bahwa gen struktur memprogram mRNA untuk enzim yang spesifik, yaitu berkombinasi dengan suatu gen operator yang berfungsi mengatur gen struktur menjadi aktif atau tidak. Gen pengatur membentuk suatu molekul pengatur protein yang disebut repressor yang menekan kinerja gen operator sehingga operon tidak aktif. Penambahan suatu molekul yang disebut indusen dapat membuka gen operator sehingga operon dapat diaktifkan. Beberapa molekul lain yang disebut kompresor dapat menutup gen dengan mengaktifkan repressor kembali sehingga operon menjadi tertutup dan tidak aktif. Proses pengaktifan satu atau kelompok operon yang spesifik akan selalu mengarah pada satu pola perkembangan. Pada satu tingkat perkembangan dapat sangat berbeda dengan arah perkembangan pada tingkat yang lain. Yang kedua, pengaturan organisme tadi. Selanjutnya adalah pengaturan organisme, yakni banyak perkembangan tumbuhan diperantai oleh rangsangan dari dalam. Perkembangan dipengaruhi oleh hormon, yaitu senyawa-senyawa kimia yang disintesis pada suatu lokasi. Kemudian ditransformasikan ke tempat lain untuk selanjutnya bekerja melalui suatu cara yang spesifik. Kebutuhan akan hormon hanya dalam konsentrasi yang sangat rendah. Hormon berperan untuk mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme. Beberapa kelompok hormon telah diketahui dan beberapa di antaranya bersifat sebagai zat perangsang pertumbuhan dan perkembangan atau promoter. Sedangkan yang lain bersifat sebagai penghambat atau inhibitor. Sedangkan yang lain antara lain adalah auksin, gibberellin, sitokinin, etilen, dan asam absitat. Selanjutnya adalah pengaturan lingkungan. Banyak rangsangan lingkungan atau eksternal mempengaruhi perkembangan tumbuhan. Rangsangan utama lingkungan yang mempengaruhi perkembangan tumbuhan adalah yang pertama, cahaya. Banyaknya cahaya yang dibutuhkan tidak selalu sama pada setiap tumbuhan, di mana cahaya dapat menguraikan auksin sehingga menghambat pertumbuhan meninggi. Yang kedua adalah suhu. Tumbuhan membutuhkan suhu yang optimum untuk berkembang dengan baik. Suhu paling rendah namun masih memungkinkan tumbuh. Yang kedua adalah suhu. Tumbuhan membutuhkan suhu yang optimum untuk berkembang dengan baik. Suhu paling rendah namun masih memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh disebut suhu minimum. Yang ketiga, gravitasi, di mana arah dari pertumbuhan bagi organ tumbuh ditentukan. Yang keempat adalah kelembaban. Kelembaban adalah kebasahan udara, yakni tingkat kebasahan udara, yakni jumlah air yang terkandung di udara yang dinyatakan dengan persentase. Yang kelima ada nutrien. Dan yang keenam adalah air. Selanjutnya adalah vernalisasi dan dormansi tunas. Vernalisasi merupakan aplikasi suhu rendah, bukan beku untuk merangsang hormon pertumbuhan. Vernalisasi merupakan aplikasi suhu rendah, bukan beku untuk merangsang hormon pembungaan sehingga masa berbunga dan lama budidaya akan lebih cepat. Vernalisasi mampu memengaruhi dan meningkatkan jumlah persentase pembungaan. Selanjutnya adalah dormansi tunas. Dormansi adalah suatu keadaan berhenti tumbuh yang dialami organisme hidup atau bagiannya sebagai tanggapan atas suatu keadaan yang tidak mendukung pertumbuhan normal. Dengan demikian, dormansi merupakan suatu reaksi atas keadaan fisik atau lingkungan tertentu. Pemicu dormansi dapat bersifat mekanis, keadaan fisik lingkungan, atau kimiawi. Dormansi dapat
Dormansi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan pertumbuhan dan metabolisme yang terpendam. Dapat disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak baik atau oleh faktor dari dalam tumbuhan itu sendiri. Seringkali banyak tumbuhan yang dorman gagal sembuh. Seringkali banyak tumbuhan yang dorman gagal tumbuh meskipun berada dalam kondisi yang ideal. Dormansi merupakan suatu mekanisme untuk mempertahankan diri terhadap sesuatu yang sangat rendah, contohnya pembekuan pada musim dingin atau kekeringan di musim panas yang merupakan bagian penting dalam perjalanan hidup tumbuhan tersebut. Dengan demikian, dormansi merupakan suatu reaksi atas keadaan fisik atau lingkungan tertentu. Pemicu dormansi dapat bersifat mekanis, keadaan fisik lingkungan, atau kimiawi. Penyebab terjadinya dormansi. Benih yang mengalami dormansi ditandai oleh yang pertama, rendahnya atau tidak adanya proses imbibisi air. Proses respirasi, tekanan, atau terhambat. Jadi, rendahnya atau tidak adanya proses penyerapan air. Yang kedua adalah rendahnya proses mobilisasi cadangan makanan. Nah, jadi yang kedua ini lebih kepada mobilisasi atau pengantaran makanannya itu. Yang ketiga, rendahnya proses metabolisme cadangan makanan. Nah, penyebab terjadinya dormansi ada 3. Yang pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, asam absitat atau ABA. Yang ketiga, interaksi ABA dengan zat tumbuhan lain. Yang pertama merupakan faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini contohnya adalah faktor suhu, kelembapan, nutrien, dan juga air. Jadi bila mana kekurangan air ini dapat menimbulkan dormansi pada beberapa tumbuhan, terutama dormansi untuk mempertahankan hidup pada keadaan panas dan kering. Selanjutnya, berkurangnya nutrien, terutama nitrogen, dapat merupakan penyebab terjadinya dormansi pada beberapa tumbuhan. Pendinginan dan pemanasan pada suhu itu akan menjadikan tumbuhan tersebut dorman atau terhenti pertumbuhannya, terhenti pembuahannya, dan lain-lain. Yang kedua adalah asam absitat atau ABA. Nah, asam absitat ini merupakan suatu zat kimia yang sangat menghambat perpanjangan koleoptil avena. Zat penghambat tersebut terjadi sebelum dormansi berjalan pada tahun 1963. Nah, ini diisolasi oleh ahli fisiologi Inggris yang bernama Waring dan kawan-kawannya pada tahun 1963. Mereka berhasil mengisolasi zat penghambat tersebut dari tanaman acer. Nah, yang mereka sebut dengan nama dormin. Jadi asam absitat ini ditemukan secara kebetulan. Berbagai gejala dormansi dan penuaan yang dapat diinduksi dengan pemberian ABA yaitu memelihara dormansi, menghambat perkecambahan, menghambat sintesis enzim pada biji yang diinduksi giberelin, menghambat perbungaan, pengguguran tunas, pengguguran buah, penuaan daun, dan sebagainya. Bahkan bisa membuat tanaman tersebut mati. Selanjutnya adalah interaksi antara ABA dengan zat tumbuhan lain. Nah, pemberian ABA ini harus terus-menerus bila efek dorman yang diinginkan tetap terpelihara. Apabila pemberian ABA dihentikan, pertumbuhan dan metabolisme yang aktif akan kembali menjadi seperti semula lagi. Hal ini akan merangsang pertumbuhan, akan mengantagoniskan efek ABA. Banyak percobaan menunjukkan bahwa asam gibberelat atau GA memberi efek mengantagoniskan ABA. Apabila organ yang dorman, misalkan biji,
yang disimpan di tempat gelap dan diberi aba ekstra. Pemberian GA atau asam gibberellar ini dengan konsentrasi yang tinggi sekalipun tidak akan menanggulangi penghambatan oleh aba. Dalam keadaan seperti ini, pemberian kinetin dapat melawan efek aba, dan GA dapat merangsang perkecambahan lagi. Hubungan antara GA dan aba ini sangat menarik. GA dapat merangsang pertumbuhan hari panjang atau long day berbunga. Sebaliknya aba memberikan efek kebalikannya, yakni menghambat efek berbunga tersebut. Meskipun aba dapat merangsang perbungaan hari pendek, tetapi prosesnya tidak sama dengan antesin seperti dikemukakan oleh Chailakian. Dalam banyak hal, kedua hormon ini memberikan pengaruh yang berbeda dan berlawanan, tetapi tidak selamanya selalu mengantagoniskan satu sama lain. Tipe-tipe dormansi. Tipe-tipe dormansi. Secara umum menurut Aldrich 1984, dormansi dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu innate dormancy atau dormansi primer. Yang kedua, induced dormancy atau dormansi sekunder. Yang pertama, dormansi primer. Dormansi primer adalah dormansi yang paling sering terjadi. Terdiri dari dua sifat, yaitu dormansi exogenous dan juga dormansi endogenous. Yang pertama adalah dormansi exogenous, yaitu kondisi di mana komponen penting perkecambahan tidak tersedia bagi benih dan menyebabkan kegagalan dalam perkecambahan. Tipe dormansi tersebut berhubungan dengan sifat fisik dari kulit benih serta faktor lingkungan selama perkecambahan. Yang kedua adalah dormansi endogenous, yaitu dormansi yang disebabkan karena sifat-sifat tertentu yang melekat pada benih, seperti adanya kandungan inhibitor yang berlebih pada benih, embrio benih yang rudimenter, dan sensitivitas terhadap satu cahaya, dan sensitivitas terhadap suhu cahaya. Yang kedua adalah dormansi sekunder. Dormansi sekunder adalah sifat dormansi yang terjadi karena dihilangkannya satu atau lebih faktor penting perkecambahan. Dormansi sekunder di sini adalah benih-benih yang pada keadaan normal maupun perkecambahan, tetapi apabila dikenakan pada suatu keadaan yang tidak menguntungkan selama beberapa waktu, dapat menjadi kehilangan kemampuannya untuk berkecambah. Kadang-kadang dormansi sekunder ditimbulkan bila benih diberi semua kondisi yang dibutuhkan untuk berkecambah kecuali satu. Misalnya, pada kegagalan memberikan cahaya pada benih yang membutuhkan cahaya, maka akan terjadi dormansi sekunder. Selanjutnya adalah cara-cara pemecahan dormansi. Untuk mengetahui dan membedakan atau memisahkan apakah suatu benih yang tidak dapat berkecambah adalah dorman atau mati, maka dormansi perlu dipecahkan. Masalah utama yang dihadapi pada saat pengujian daya tahan tubuh kecambah benih yang dormansi adalah bagaimana cara mengetahui dormansi, sehingga diperlukan cara-cara agar dormansi dapat dipersingkat. Ada beberapa cara yang telah diketahui, yakni adalah yang pertama dengan perlakuan mekanis, yang kedua dormansi yang disebabkan oleh hambatan metabolisme pada embrio, yang ketiga dengan perlakuan kimia, yang keempat perlakuan perendaman dengan air, yang kelima perlakuan dengan suhu, yang keenam perlakuan dengan cahaya. Jadi yang pertama tadi adalah dengan perlakuan mekanis. Di antaranya yaitu dengan skarifikasi. Skarifikasi mencakup cara-cara seperti mengikir atau menggosok kulit biji dengan kertas amplas, melubangi kulit biji dengan pisau, memecah kulit biji, maupun dengan perlakuan guncangan untuk benih-benih yang memiliki sumbat gabus. Tujuan dari perlakuan mekanis ini adalah untuk melemahkan kulit biji yang keras sehingga lebih permeabel terhadap air atau gas. Jadi jika biji itu keras, maka caranya dengan dormansi perlakuan mekanis ini untuk memasukkan air supaya lebih permeabel atau cepat masuk, dan juga gas cepat masuk ke dalam biji tersebut sehingga terjadi pematahan dormansi yang menyebabkan tumbuhan tersebut tumbuh.
Dan yang kedua, dormansi yang disebabkan oleh hambatan metabolisme pada embrio. Dormansi ini dapat disebabkan oleh hadirnya zat penghambat perkecambahan dalam embrio. Zat-zat penghambat perkecambahan yang diketahui terdapat pada tanaman antara lain amonia, abscisic acid, benzoic acid, etilen, alkaloid, lakton atau konamin, dan lain-lain. Konamin diketahui menghambat kerja enzim-enzim penting dalam perkecambahan seperti alfa dan beta amilase. Tipe dorminasi lain selain dorminasi fisik dan fisiologis adalah dorminasi dari beberapa tipe dorminasi. Tipe dorminasi ini disebabkan oleh lebih dari satu mekanisme. Sebagai contoh adalah dormansi yang disebabkan oleh kombinasi dari immaturity embrio, kulit biji in the biscan yang membatasi masuknya 0,2 dan diperlukan dan keperluan akan perlakuan chilling. Yang ketiga adalah dengan perlakuan kimia. Tujuan dari perlakuan kimia adalah menjadikan agar kulit biji lebih mudah dimasuki air pada waktu proses imbibisi. Larutan asam kuat seperti asam sulfat, asam nitrat dengan konsentrasi pekat membuat kulit biji menjadi lebih lunak sehingga dapat dilalui oleh air dengan mudah. Contoh yang pertama adalah perendaman benih ubi jalar dalam asam sulfat pekat selama 20 menit sebelum tanam. Yang kedua adalah contohnya lain yaitu perendaman benih padi dalam HNO3 pekat selama 30 menit. Yang ketiga adalah pemberian gibberellin pada benih terong dengan dosis 100-200 ppm. Bahan kimia lain yang sering digunakan adalah potasium hidroksida, asam hidroklorid, potasium nitrat, dan thiourea. Selain itu dapat juga digunakan hormon tumbuh antara lain sitokinin, gibberellin, dan ioksil atau IAA IAA. Yang keempat adalah perlakuan perendaman dengan air. Perlakuan ini banyak digunakan terutama pada biji kacang hijau biasanya. Nah, perlakuan perendaman di dalam air panas dengan tujuan memudahkan penyerapan air oleh benih. Caranya yaitu dengan memasukkan benih ke dalam air panas pada suhu 60-70 derajat Celcius dan dibiarkan sampai air menjadi dingin selama beberapa waktu. Untuk benih apel direndam dengan air yang sedang mendidih, diberikan selama 2 menit lalu diangkat keluar untuk dikecambahkan. Untuk kacang hijau dan juga beberapa tumbuhan seperti biji padi atau tumbuhan biji-biji yang berkeping satu, itu biasanya melakukan dengan air dingin saja, tidak perlu air panas. Yang kelima adalah perlakuan dengan suhu. Cara yang sering dipakai adalah dengan memberi temperatur rendah pada keadaan lembab atau stratifikasi. Selama stratifikasi terjadi, sejumlah perubahan dalam benih yang berakibat menghilangkan bahan-bahan penghambat perkecambahan atau terjadi pembentukan bahan-bahan yang merangsang pertumbuhan. Kebutuhan stratifikasi berbeda untuk setiap jenis tanaman, bahkan antara varietas dalam satu famili. Yang keenam, perlakuan dengan cahaya. Laju perkecambahan pengaruh cahaya pada benih bukan saja dalam jumlah cahaya yang diterima, tetapi juga intensitas cahaya dan panjang hari dormansi benih sangat dapat dipecah dengan perlakuan stratifikasi atau pengikisan kulit benih. Dengan perlakuan tersebut, daya berkecambah benih dapat mencapai 97% dibandingkan kontrol yang hanya 0%. Bentuk-bentuk dormansi. Yang pertama adalah kulit biji impermeable terhadap air. Yang kedua adalah biji membutuhkan suhu rendah. Yang ketiga adalah biji bersifat light sensitive. Yang keempat adalah kuantitas cahaya. Dan yang kelima adalah kualitas cahaya. Yang terakhir adalah fotoperiodisitas. Kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu kulit biji impermeable terhadap air.
Nah, impermeabilitas dapat disebabkan oleh deposisi bermacam-macam substansi, misalkan kutin, suberin, lignin pada membran tersebut. Yang kedua, ini nih masih teorinya, yakni kulit biji yang keras dapat disebabkan oleh pengaruh genetik maupun lingkungan. Pematahan dormansi kulit biji ini dapat dilakukan dengan skarifikasi mekanik. Bagian biji yang mengatur masuknya air ke dalam biji, mikrofil. Bagian biji yang mengatur masuknya air ke dalam biji yaitu mikrofil, kulit biji, raphe atau hilum, strophile. Nah, adapun mekanisme hygroskopianya diatur oleh hilum. Keluar masuknya 0,2 pada biji disebabkan oleh mekanisme dalam kulit biji. Dormansi karena hambatan keluar masuknya 0,2 melalui kulit biji ini dapat dipatahkan dengan perlakuan temperatur tinggi dan pemberian laratan kuat. 0,2 di sini maksudnya adalah O2 ya. Bagian biji yang impermeable yakni membran biji, kulit biji, nukleus, perikarp, dan juga endokarp. Yang kedua, biji membutuhkan suhu rendah. Nah, ini nih biji ini sukanya dengan suhu yang rendah untuk stabil tumbuhnya gitu loh. Jadi dormansi ini secara alami terjadi dengan cara biji dorman selama musim gugur, melampaui satu musim dingin, dan baru berkecambah pada musim semi berikutnya. Dormansi karena kebutuhan biji akan suhu rendah ini dapat dipatahkan dengan perlakuan pemberian suhu rendah. Jadi dia tidak tahan terhadap suhu yang terlalu dingin maupun terlalu panas. Dengan pemberian aerasi dan imibisi maka tercapailah suhu rendah tersebut. Ciri-ciri biji yang mempunyai dormansi ini adalah jika kulit biji dikupas, embrionya akan tumbuh. Yang kedua adalah embrio mengalami dormansi yang hanya dapat dipatahkan dengan suhu rendah. Yang ketiga adalah embrio tidak dorman pada suhu rendah, namun proses perkecambahan biji masih membutuhkan suhu yang lebih rendah lagi. Nah, yang keempat adalah perkecambahan terjadi tanpa pemberian suhu rendah, namun semai tumbuh kerdil. Yang keempat adalah akar keluar pada musim semi, namun epikotil baru keluar pada musim semi berikutnya setelah melalui satu musim dingin. Yang ketiga, bersifat light sensitif biji tersebut. Cahaya mempengaruhi perkecambahan dengan 3 cara, yaitu dengan intensitas, kuantitas cahaya, dan juga kualitas cahaya. Nah, jadi ada 3, yakni intensitas cahaya, kualitas cahaya, dan juga fotoperiodisitas atau panjang hari. Nanti akan dibahas pada akhir. Nah, ini ada bagian tersebut tadi tuh bentuk-bentuknya tadi tuh. Ini termasuk yang keempat sudah kuantitas cahaya. Nah, biji-bijian dari banyak spesies tidak akan berkecambah pada keadaan gelap. Biji-biji itu memerlukan rangsangan cahaya. Karena itu kelihatannya perkecambahan yang dikendalikan cahaya merupakan suatu adaptasi terhadap tanaman yang tidak toleran terhadap penaungan. Jadi ada kalanya suatu tanaman itu tidak toleran dengan penaungan, maka dia perlu cahaya. Cahaya sendiri memiliki suatu intensitas, kerapatan, pengaliran atau intensitas menunjukkan pengaruh primernya terhadap fotoperiodisme dan pengaruh sekundernya pada morfogenetika pada intensitas rendah. Tetapi sebagian memerlukan energi yang lebih besar. Cahaya dengan intensitas tinggi dapat meningkatkan perkecambahan pada biji-biji yang positively photoblastic, atau perkecambahannya dapat dipercepat dengan cahaya. Jika penyinaran intensitas tinggi ini diberikan dalam durasi waktu yang pendek, maka hal itu dapat tumbuh biji tersebut kecambahnya. Nah, namun ada juga perkecambahan biji
yang negatively photoblastic, yakni perkecambahannya dihambat oleh cahaya. Jika ada cahaya maka dia tidak dapat berkecambah. Nah, biji positively photoblastic yang disimpan dalam kondisi BBC dalam keadaan gelap untuk jangka waktu lama akan berubah menjadi tidak responsif terhadap cahaya. Nah, dalam hal ini disebut scotodorman. Ingat, scotodorman. Sebaliknya, jika biji yang bersifat negatively photoblastic menjadi photodorman jika dikenai cahaya. Kedua dormansi ini dapat dipatahkan dengan temperatur rendah. Yang kelima adalah kualitas cahaya. Tadi kan kuantitas, ini sekarang kualitas. Yang menyebabkan terjadinya perkecambahan adalah daerah merah dari spektrum red, yakni 650 nanometer. Sedangkan sinar inframerah far red mencapai 730 nanometer, menghambat perkecambahan. Efek dari kedua daerah di spektrum ini adalah mutuality antagonistik, sama sekali bertentangan. Jika diberikan bergantian, maka efek yang terjadi kemudian dipengaruhi oleh spektrum yang terakhir kali diberikan. Maksudnya ini adalah jika diberikan bergantian, maka efek yang terjadi kemudian dipengaruhi oleh spektrum yang terakhir kali diberikan. Misalkan spektrum far red dengan 730 nanometer yang terakhir dan spektrum red 650 nanometer, maka yang terakhirlah yang dipakai, yaitu far red 730 nanometer. Dalam hal ini biji mempunyai dua pigmen yang fotoreversibel, dapat berada dalam dua kondisi alternatif. Adapun kondisi tersebut yaitu P650 yang mengabsorbir di daerah merah dan juga P730 yang mengabsorbir di daerah inframerah. Jika biji dikenai sinar merah atau sinar red 650 nanometer, maka pigmen 650 diubah menjadi P730. Nah, jadi jika biji dikenai sinar merah red 650 nanometer, maka pigmen 650 atau pigmen merah tadi itu diubah menjadi P730 atau inframerah. P730 inilah yang menghasilkan sederetan aksi-aksi yang menyebabkan terjadinya perkecambahan. Jadi spektrum inframerah ini yang menyebabkan terjadinya perkecambahan. Sebaliknya jika P730 atau inframerah ini dikenai sinar inframerah dengan 730 nanometer, maka pigmen berubah kembali menjadi P650 dan terhambatlah proses perkecambahan. Nah, jadi jika inframerah dikenai sinar inframerah pula, maka pigmen berubah kembali menjadi P650 dan terhambatlah proses perkecambahan. Jadi dia tidak bisa dengan P650 atau atau sinar merah. Yang keenam ada fotoperiodisitas. Respon dari biji photoblastik dipengaruhi oleh temperatur. Pemberian temperatur 10-20 derajat Celcius, biji berkecambah dalam gelap. Maksudnya di sini adalah respon dari biji photoblastik dipengaruhi oleh temperatur. Adapun temperatur tersebut terbagi menjadi 3, yakni pemberian temperatur 10-20 derajat Celcius, biji berkecambah dalam gelap. Yang kedua, pemberian temperatur 20-30 derajat Celcius, biji menghendaki cahaya untuk berkecambah. Dan yang ketiga, pemberian temperatur lebih daripada 35 derajat Celcius, perkecambahan biji dihambat dalam gelap atau terang. Jadi dia tidak bisa jika dalam gelap atau terang pada lebih daripada 35 derajat Celcius. Kebutuhan akan cahaya untuk
Kebutuhan akan cahaya untuk perkecambahan dapat diganti oleh temperatur yang diubah-ubah. Kebutuhan akan cahaya untuk pematahan dormansi juga dapat digantikan oleh zat kimia seperti KNO3, thiourea, dan asam gibberellin. Nah, selanjutnya adalah teknik pematahan dormansi biji. Jadi di sini cara mematahkan dormansi pada biji. Jika sebelumnya dibahas tentang cara pemecahan, di sini akan dibahas tentang teknik pematahan, bukan pemecahan, terhadap dormansi biji tersebut. Biji yang telah masak dan siap untuk berkecambah membutuhkan kondisi klimatik dan tempat tumbuh yang sesuai untuk dapat mematahkan dormansi dan memulai proses perkecambahannya. Treatment skalarifikasi digunakan untuk mematahkan dormansi kulit biji, sedangkan stratifikasi digunakan untuk mengatasi dormansi embrio. Skalarifikasi merupakan salah satu upaya atau treatment atau perawatan awal pada benih. Jadi perawatan awal pada benih yang ditujukan untuk mematahkan dormansi serta mempercepat terjadinya perkecambahan biji yang seragam. Upaya ini dapat berupa pemberian perlakuan secara fisik, mekanis maupun kemis atau kimia. Hartman mengklasifikasikan dormansi atas dasar penyebab dan metode yang dibutuhkan untuk mematahkannya.